Ketika adikku pulang, bab 36. Suasana masih ramai oleh isak tangis ibu dan Butari. Perlahan ibu Mita tersebut mendekat ke arah Bang Agam. Beliau memegang wajah suamiku dengan tangan gemetar. Tangan Bang Agam meraih jemariku diam-diam. Dia menggenggamnya sangat erat. "Agam," panggilnya lirih. "Kamu sangat mirip dengan ibumu," lanjutnya. Aku dan Bang Agam saling pandang. Jadi, Butari bukan ibu kandung suamiku. Lantas dia siapa? "Kalian jahat," tega-teganya mengatakan kalau putra Tara meninggal saat itu juga. Sentak Butari. Kini tatapan tajam dilayangkan kepada kedua mertuaku. "Aku terpaksa berbohong karena orang tuamu, Tari," jawab bapak tak kalah marah. "Itu pasti hanya alasanmu saja. Dengar ya, jika saja kembaranku tidak menikah denganmu, mungkin dia masih hidup sekarang." "Ini semua sudah takdir, Tari. Adikmu meninggal karena memang sudah waktunya. Jangan pernah menyalahkan suamiku," bela ibu. "Kau membelanya? Bukankah kau tidak pernah rela suamimu menikah lagi? Bahkan kau pernah beberapa kali memarahi adikku." Mereka masih saja membahas masa lalu, tanpa ada yang sadar kalau Bang Agam sudah meneteskan air mata. Kuusap pipinya perlahan, lalu dia menjatuhkan tubuhnya di kursi. Pasti hatinya sangat sesak mendengar perdebatan antara orang tua dan seseorang yang kemungkinan adalah kerabat ibu kandungnya. "Apa kalian akan terus bertengkar?" tanya Bang Agam. Pandangannya lurus tanpa menoleh kepada mereka. Tidak ada yang menjawab. Aku menatap mereka satu persatu, lalu menggeleng sebagai tanda jangan lagi bertengkar. Ketiganya menunduk, lalu perlahan duduk di kursi. Aku duduk di samping Bang Agam. Dia masih menggenggam jemariku. Tangannya sangat dingin. Aku menjadi khawatir. Apa dia baik-baik saja? "Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi," pinta Bang Agam. "Benar, ceritakan semuanya," timpal Butari menggebu-gebu. "Baiklah, Bapak akan cerita. Tapi kamu jangan salah paham sama Bapak, Gam. Bapak gak bermaksud untuk menjauhkan kamu dari keluarga ibumu." "Mohon Bapak." Suamiku tidak merespons. Dia tetap memandang ke arah depan tanpa menoleh. Bapak mulai bercerita. Jadi, waktu Bang Agam dilahirkan, ibunya mengalami pendarahan sehingga meninggal dunia. Ibu yang waktu itu menemani tidak kuasa menahan sedih saat mendengar tangisan bayi yang ada di dekat ranjang pasien. Walau bagaimanapun bayi tersebut tidak punya salah. Meski dengan terpaksa, beliau memangku dan membesarkan Bang Agam sampai sekarang. "Jangan katakan kalau bayinya selamat, bilang saja sudah meninggal dunia," titah Bapak waktu itu. Ya, keluarga Ibu Tara, nama ibu kandung Bang Agam, berada jauh dengan kampung Bapak. Jadi saat diberitahukan bahwa Ibu Tara meninggal, keluarga belum tahu kalau anaknya selamat. "Kenapa harus berbohong?" tanya ibu sembari memangku Bang Agam. "Aku pernah mendengar percakapan orang tua Tara. Katanya kalau anak ini lahir, mereka akan membawa Tara dan bayinya untuk meninggalkanku." Jelas Bapak. Waktu itu, Bapak berusaha meyakinkan ibu kalau semua itu jalan yang terbaik. Beliau tidak mau kehilangan putranya. Sudah cukup rasa sakit yang diterima karena kepergian istri keduanya. Mendengar penjelasan itu, ibu mengerti. Beliau bergegas mengurus kepulangan bayi dan juga jasad Butara. Setelah semuanya selesai, ibu menitipkan Bang Agam kepada salah satu kerabatnya dan memberitahukan hal yang sebenarnya. Keluarga Butara datang saat pemakaman sudah selesai. Mereka terseduh di dekat pusara Butara. Lalu di sampingnya ada makam bayi yang disebutkan Bapak dalam makam anaknya. Keluarga Butara percaya saja. Sebenarnya keluarga Butara tidak menyukai ibu karena beliau sering memarahinya. Akan tetapi Bapak selalu berhasil meyakinkan keluarga istri keduanya kalau sebenarnya ibu memiliki hati yang baik. Hanya saja takdir yang mengikat mereka belum bisa diterimanya. "Kau pasti senang adikku dan putranya meninggal dunia," ujar Butari waktu itu. "Terserah apa yang kau pikirkan." Sejak saat itu, Bapak dan Ibu tidak berhubungan baik dengan keluarga Butari. Untung saja kampung halaman mereka jauh di sana. Karena takut ketahuan oleh keluarga mendiang istrinya, Bapak memutuskan untuk pindah rumah. Sebab beliau yakin kalau keluarga Butari pasti akan berkunjung ke makam Butara. Lantas, bagaimana jadinya kalau mereka melihat ibu menggendong seorang bayi? Bapak mengakhiri ceritanya dengan derai air mata, pun dengan kami. Yang paling terluka di sini adalah suamiku. Dia menunduk sembari terisak. Aku mengusap punggungnya pelan, lalu memeluknya dari samping. "Tari, maafkan kami," ucap Bapak serak. "Aku harus bagaimana? Melihat anak Tara tumbuh dengan baik saat ini rasanya tidak pantas aku marah kepada kalian," sahut Butari. "Tini, apa kau menyayangi Agam?" tanya Butari. Kini tangisnya sudah mulai mereda. "Tentu saja, dia putra kebanggaanku meskipun aku sempat berlaku tidak adil padanya."
Tapi percayalah, aku sangat menyayanginya, Tari. Ruangan kembali haru. Bang Agam masih diam saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ibu Tari beranjak dari duduk. Beliau mendekat ke arah Bang Agam. "Nak Agam," panggil Ibu Tari lembut. Kini wanita itu sudah duduk di lantai di depan Bang Agam. "Ibumu pasti bahagia melihatmu tumbuh sebesar dan setampan ini." Tangan keriput Bu Tari menyentuh wajah Bang Agam kembali. Suamiku mendongak. Beberapa saat mereka bersih tatap. Mata Bang Agam sudah sembab. Baru kali ini aku melihat dia semenyedihkan itu. Dengan diiringi isak tangis, Bu Tari kembali berujar, "Agam, panggil aku ibu sebagai pengganti ibumu." Bang Agam masih diam, hanya air matanya yang terus mengalir. "Boleh ibu memelukmu?" tanya Bu Tari. Suamiku mengangguk lemah. Mereka berpelukan. Isak tangis dari bibir keduanya terdengar. Hatiku merasakan sakit sekaligus senang. Akhirnya Bang Agam bisa bertemu dengan keluarga ibunya. Berarti suamiku dan Mita adalah saudara sepupu. Bagaimana reaksi dia kalau tahu Bang Agam adalah sepupunya? Bang Agam dan Bu Tari melerai pelukan. Beliau menghapus sisa air mata di wajah suamiku, lalu setelahnya tersenyum manis. "Panggil aku ibu, nak," pinta Bu Tari lagi. "Dulu ibumu pernah bilang, 'Mbak, kalau aku tiada, sayangi anakku seperti Mbak menyayangi anak sendiri. Minta saja dia untuk memanggil Mbak Ibu, toh wajah kita sama.'" Lalu dia tertawa setelah mengucapkan itu. "Ibumu sangat manis sekali." Aku menjadi terbayang wajah ibu Bang Agam. Pasti sangat cantik dan manis sekali, persis seperti Bu Tari saat ini. Meskipun sudah tidak muda lagi, tetapi wajahnya masih terlihat ayu. "Ibu, aku akan memanggilmu begitu," sahut Bang Agam pelan. Ibu Tari tersenyum cerah. Beliau kembali memeluk Bang Agam. Ibu dan bapak pun sama bahagianya. Ibu Tari kembali duduk di tempat semula. Beliau meminta maaf atas kesalahan orang tuanya dulu. Mereka berkata demikian karena takut ibu akan menyiksa Butara dan bayinya. Jadi keluarga Butari sudah sepakat akan memisahkan bapak dengan istri dan anaknya nanti. Namun takdir berkata lain. Sebelum mereka dipisahkan oleh keluarga, Ibu Tara sudah lebih dulu menghadap Sang Ilahi. Setelah semuanya lurus dan terselesaikan, Ibu Tari berpamitan pulang. Dia akan tinggal sementara di rumah Mita agar bisa melepaskan rasa rindunya kepada Bang Agam. Ya, sejak pertemuan di luar kota tempo hari, Ibu Tari menyelidiki asal-usul Bang Agam. Sebab wajah suamiku begitu mirip dengan saudari kembarnya. Setelah mengantongi beberapa bukti, beliau langsung mendatangi rumah ini. Mobil Bu Tari sudah tidak terlihat. Kami kembali ke ruang tamu. Alan dan Rima menghampiri. Mereka mendengar semua percakapan kami tetapi tidak berani untuk menghampiri. Bapak dan Ibu meminta maaf atas kejadian di masa lalu. Mereka terpaksa melakukan itu karena takut Bang Agam akan dibawa pergi. Suamiku memahami hal itu. Toh dibesarkan oleh bapak serta ibu tiri pun dia tetap mendapatkan kasih sayang. Alan memberi ucapan selamat kepada Bang Agam karena sudah bertemu dengan keluarga ibu kandungnya. Sore ini aku dan Bang Agam bergegas ke rumah Mita. Suamiku sudah tidak sabar ingin memberitahukan hal mengejutkan ini, bahwa dia dan istri sahabatnya adalah saudara sepupu. Pintu rumah Mita sudah terbuka sebelum kami mengetuk. Sahabatku rupanya sudah menyiapkan diri menyambut kedatangan kami. Sebab kulihat banyak kue basah di meja ruang tamu. Di sana juga ada Ibu Tari dan Rian. "Halo Dek Agam," ledek Mita. Aku tertawa mendengar panggilan baru dari Mita untuk Bang Agam. "Apaan sih? Aku sudah tua masa dipanggil adek," protes Bang Agam. Kami yang berada di ruang tamu tertawa. Apalagi Rian. Dia sepertinya sangat puas melihat wajah kesal suamiku. Aku dan Bang Agam mencium punggung tangan Bu Tari lalu kami duduk. "Adek, kamu mau kue ini?" tawar Mita so imut. Aku menahan tawa melihat ekspresi Bang Agam. "Jangan so imut deh," sahut Bang Agam ketus. "Dek, jangan marah-marah, nanti cepet tua," timpal Rian. Kami tertawa puas melihat raut wajah Bang Agam. Ya, kalau dilihat dari silsilah keluarga, Mita memang menjadi kakak sepupu Bang Agam. Ya, meskipun umurnya lebih tua suamiku, akan tetapi sangat menggelikan saat suamiku dipanggil adek. Bang Agam protes, dia ingin dipanggil abang saja. Toh dia kepada Ibu Tari memanggil ibu bukan tante. Rian dan Mita mengangguk mengerti. Setelah beberapa lama berbincang-bincang soal masa lalu, Ibu Tari berpamitan untuk ke kamar karena ingin beristirahat. "Gam, kata papa adikmu sudah ada perubahan," ujar Rian. Aku dan Bang Agam mengucap syukur. Katanya sekarang dia menjalani pekerjaannya dengan senang, tidak marah-marah seperti awal masuk. "Baguslah, semoga dia semakin lebih baik," sahut Bang Agam. "Kita ke perusahaan papa yuk, kita kerjain lagi adikmu," Rian menaik turunkan alisnya.
Boleh, seru juga tuh, jawab Bang Agam antusias. Aku dan Mita menepuk jidat. Lelaki yang sudah matang ini mempunyai jiwa jahil mirip anak-anak ternyata. Tiba-tiba ponselku berdering, kulihat nama Manda tertera di sana. Aku segera menjawabnya. Mbak, tolong aku nggak mau menikah sama anak teman papa, adunya sembari menangis. Kamu tenang dulu Man, coba cerita pelan-pelan. Di seberang sana Manda bercerita dengan suara tersendat-sendat. Aku mendengarkannya dengan seksama. Mau tidak mau, Bang Agam harus menolong hubungan Aksa dan Manda. Toh sekarang adik iparku sudah ada kemajuan.